Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sudah berada di rumah bekas koperasi. Jadi dulu kita pernah ke sini untuk melakukan pengungkapan di malam hari. Ini kita datang di waktu siang, teman-teman. Mari kita coba merekap ulang. Kita melihat dalam rumah, teman-teman. Jadi kita sudah pernah melakukan pengungkapan di waktu malam. Ini kita akan mengulangi lagi di waktu siang hari. Jadi ini tidak ada, teman-teman, satu orang, bahkan warga pun, tetangga-tetangga yang menggubris atau masuk di daerah sini. Ini kelihatan sekali ya, teman-teman ya, aura mistisnya. Jadi depan rumah juga banyak ditumbuhi dengan tanaman menjalar, pohon-pohon yang besar, karena tidak ada satu orang pun yang berani memotong atau mengambil rumput di sini. Kita akan menguak nanti lebih dalam lagi bersama dengan Mbah Kendil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita sudah masuk area rumah bongkar atau rumah angker, di mana kami sebagai YouTuber tidak awal-awalnya tidak bosan-bosan untuk menelusuri tempat-tempat yang diperlihatkan atau yang dicurigai oleh masyarakat bahwa tempat itu adalah area ini. Kita bisa masuk ke dalam, teman-teman. Teman-teman yang berbahagia, semoga pada siang hari ini teman-teman diberi kesehatan, kemuliaan, dilimpahkan rezekinya, kemudian diberi kesehatan dan dipermudah segala usahanya. Teman-teman, kita sudah masuk di area ruang tamu atau ruang kantor. Iya. Di mana di sini masih tersisa meja-meja perkantoran. Ini dulu bekas bank, pemirsa. Nah, dulu kita pernah ke sini pada waktu malam. Namun kita tidak bisa jelas untuk meliput gambar karena pada waktu kita kurang penerangan atau kurang lampu, sehingga kita sengaja datang ke sini waktu siang. Itu maksudnya biar benar-benar jelas bahwa tempat ini seperti ini keadaannya. Kita kembalikan ke ruang depan, pemirsa. Ini kalau dilihat dari bentuk rumah atau situasi gambar rumah atau kantor, bahwa feng shui rumah memang kurang benar, karena pada langsung dari pintu gerbang masuk ke sana itu langsung masuk lorong. Sehingga ini dinamakan sunduk mentul, atau sunduk sate, sehingga pada saat yang menduduki atau yang menempati, dia tidak akan bisa tenteram, tidak bahagia. Karena disunduk akhirnya dicubles atau disuntik, pemirsa, sehingga banyak masalah, banyak penderitaan. Jadi ini pintu masuk, ini silakan. Gerbang. Langsung masuk ke area lorong depan, sehingga mestinya pintunya yang sebelah sana. Tapi kalau tidak ada lorong nggak masalah, pintu di tengah ini. Berhubung ini ada lorong gang antara kanan dan kiri ruangan, maka semestinya ini pintu masuknya di sebelah timur. Sehingga apabila rumah ini dibeli orang atau ditempati orang, barangkali ada yang melihat gambar ini, ada yang melihat penelusuran ini, maka saya sarankan, saya rekomendasikan, bikinlah pintu gerbang yang ada sebelah timur, sehingga natap ke sini, belok ke sini, sehingga tidak sunduk mentul, tidak lorong, tidak masuk lorong. Yang penting tidak lurus dengan pintu masuk. Itu memang dari orang Jawa, adat istiadat sangat penting sekali dan itu nyata. Jadi itu bisa dibuktikan. Kalau nggak percaya, bikin rumah saja langsung seperti ini. Nanti tinggal 5 atau 10 tahun bagaimana hasilnya itu. Kecuali yang punya rumah
orang-orang ahli agama, ahli ilmu, pendeta Brahmana, kiai dan sebagainya itu bisa dihindari, bisa lepas, bisa dimaafkan oleh astra atau bisa nyimpang karena dia memiliki kekuatan yang tinggi di dalam tubuhnya. Maka kita masuk ke situ, pemirsa. Jadi ini juga buat pelajaran teman-teman kalau ada di makanya yang namanya sosok supranatural, yang namanya pendeta, yang namanya dukun gitu saja, itu tetap berfungsi di masyarakat. Sehingga kalau di tengah-tengah masyarakat di dunia keislaman seperti ini, yang namanya dukun itu kan dilecehkan. Ya, padahal kenyataannya setahu saya di daerah saya, baik Kediri, Blitar, Tulungagung, yang namanya dukun masih dicari orang, masih dimintai tolong orang. Artinya dimintai tolong orang itu artinya kan perbuatan baik. Menolong orang itu kan perbuatan baik. Adapun perbuatan baik dan buruk itu tergantung oknum. Jadi tidak bisa kita stempel dukun bersih jahat, itu tidak bisa. Karena apa? Yang namanya kejahatan ini tidak melibatkan perdukunan. Semua lapisan bisa jahat itu. Dari kalangan putih pun bisa jahat. Jadi tergantung oknumnya saja, tergantung keimanannya saja, tergantung kepada ketebanan dan kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah. Pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Gusti Kang Maha Agung. Sehingga banyak paranormal, banyak sesepuh sing dijalui tulung, dining wong-wong sing kurang paham, wong-wong sing ketakutan, wong-wong sing tidak ngerti, agar bagaimana hidup itu bisa tentram, damai dan bahagia. Karena namanya di dalam agenda kehidupan malu bertanya setelah di jalan. Jadi orang itu harus sering bertanya kalau tidak ngerti itu. Jadi malu bertanya sejak di jalan. Jadi kalau membangun rumah, misalkan masih muda belia, masih jaka-jaka atau masih perawan, kemudian nikah jadi manten baru, ya tanya kepada orang yang ngerti, minimal orang tuanya sendiri yang punya pengalaman gitu. Jadi pakai hongsi. Hongsi tata rumah, tata kedudukan ruangan itu tidak hanya orang Jawa saja. Bahkan Cina itu lebih pintar, lebih pandai. India lebih ahli. Arab Saudi juga lebih pakar. Sehingga untuk membuat rumah sesuai dengan arsitektur itu memang benar-benar harus yang real, yang munggu dan masuk akal. Misalkan kita membuat WC di kamar tamu kan nggak masuk akal. Jadi harus benar-benar masuk akal. Ada kepercayaan dan keyakinan setiap orang itu punya keyakinan sendiri-sendiri. Tapi yang jelas kita itu hidup di mana? Kita hidup di Pulau Jawa, Kita hidup di Pulau Jawa. Pulau yang penuh dengan budidaya, pulau yang penuh dengan kepercayaan, pulau yang masih kental dengan adat istiadat. Sehingga yang tidak patuh dengan adat istiadat jelas-jelas saja nggak bisa hidup bahagia. Karena hidupnya di Pulau Jawa, gitu ya. Rumah itu, tata rumah itu, baik itu meletakkan bata bangunan atau meletakkan posisi meja kursi, itu saja juga ada aturan. Misalkan menciptakan WC, membuat WC itu kalau kita misalkan membuat WC menghadap ke barat saja, itu juga tidak boleh. Kurang bagus. WC harus menghadap ke utara atau ke selatan. Kalau kita menghadap ke timur ini, kita membelakangi dengan Ka'bah, kiblat. Sehingga umumnya di Pulau Jawa menghadap utara dan selatan. Yang pertama, yang kedua menanam pohon saja. Menanam pohon saja itu ada perhitungan. Menanam gedang rojo juga tidak baik, waluh tidak baik. Kemudian menanam dengan tanaman kuburan seperti puring. Rumah ditanami kembang puring tidak punya corak, tidak punya kebahagiaan, tidak punya sinar, redup sekali. Contohnya di depan itu pemirsa. Kita lihat. Di depan itu ada rumah. Itu kan tanamannya puring. Nanti kita syuting lebih dekat. Di depan rumah itu kan ada tanaman puring. Lihat, pandangan rumah itu bagaimana? Segar apa enggak? Sejuk apa enggak? Kelihatan bahagia apa enggak? Saya yakin itu enggak sulit bahagia. Karena apa? Di depannya sudah ada tanaman milik para arwah, tanaman milik astral. Jadi namanya kembang puring saja, batu di tepi kembang puring saja sudah mengerikan. Kalau itu di tengah sawah, di tengah hutan. Makanya kembang puring kurang bagus ditanam di depan rumah atau lebih baiknya ditanam di kubur-kuburan atau minimal di jalan raya, di pinggir jalan sih nggak apa-apa. Itu saja kurang bagus. Di belakang rumah itu kurang bagus. Kembang puring selayaknya harus ditanam di makam-makam kuburan atau di bendungan-bendungan atau di sungai-sungai.
Ya, makanya kita kunjungan ke sini juga mengamati tidak hanya astralnya, tidak mengamati dengan demit-demitnya, tapi juga mengamati dengan bentuk-bentuk bangunannya. Kenapa kok sampai bongkor? Kenapa sampai usahanya macet? Kenapa sampai usahanya menjadi berkali sekali? Maka kita juga mengamati sebagai mata pelajaran bahwa kita jangan sampai seperti ini. Iya. Kita kan hidup itu ingin bahagia, Oke. hidup ingin lancar, ingin rezeki itu mengalir, kemudian dengan kesehatan dan dididik oleh Allah. Kita seperti itu kan. Oke. Maka kita lanjut lagi ke belakang. Assalamualaikum. Depan, apa? Ini sepertinya Sumur, Mbak. Oke. ya sumur. Sumur Di dalam ruangan atau di dalam kamar ada sumur itu sebenarnya kurang baik. Oh, oke. Karena sumur itu ada yang menghuni. Oh iya. Di sumur itu ada yang menghuni. Sumur itu artinya disusun seumur hidup. Iya. Diminum seumur hidup. Dia kalau di dalam ruangan kan pengap. Karbon dioksida dan oksigen tidak bisa, oksigen tidak bisa tarik menarik keluar masuk. Iya. Jadi nggak bagus. Oke. Itu yang pertama, di dalam ruangan sumur kurang bagus. Mestinya sumur di dalam ruangan itu ditutup, kemudian dikasih pararon di masjid, dibawa keluar, digerakkan ke atas gini. Oh iya. Dicor tapi dikasih pararon, dikeluarkan saja, dinaikkan ke atas tetap mendapatkan udara. Ini tidak dimunculkan sebagai lingkaran seperti itu. Oke. Kita kan sebagai sumur juga, kenapa sumur sampai dua? Iya. Jadi kita sebagai sesepuh paranormal, kita sebagai sesepuh, kita harus tahu apa kesalahan rumah ini sampai bongkar. Jadi setiap ada kebangkrutan, setiap ada kesusahan, ada penderitaan, itu pasti ada sebabnya. Iya. Kalau hujan pasti ada mendung. Oke. Kalau orang dibawa ke kantor polisi, dia pasti punya kriminalitas, punya kesalahan. Oke, Mbak. Jadi jadinya itu sebab akibat. Iya. Makanya kita kunjungi ke tempat-tempat sakral seperti tidak hanya bicara, tidak hanya kita mengambil gambar, tidak hanya kita mengejar-ngejar hantu, kita juga memikirkan apa sebetulnya rumah seperti ini. Semoga nanti yang menempati berikutnya menjadi bahagia gitu. Iya. Karena dari sabda Allah, pengendikannya Allah, bahwa jin, setan dan sebagainya itu ditempatkan di samudra. Iya. Manusia ditempatkan di daratan. Oke. Kemudian jin gugat kepada Allah, tidak terima. Kenapa manusia enak hidup di daratan, kok si jinnya bertempat di samudra? Karena Allah menjawab bahwa jin itu merupakan zat, tidak berjalan, tidak bisa terbang itu kemana arahnya. Karena manusia tidak bisa terbang, maka sudah adil manusia di daratan atau di bumi atau di tanah. Maka jin setan tempatnya harus di lautan bebas. Iya. Minimal di pohon atau di batu-batu, tidak boleh bercampur dengan manusia. Makanya kalau ada jin setan masuk ke rumahnya orang atau mengganggu orang atau masuk ke pekarangan orang, itu manusia berhak mengusir. Oke. Kita berhak mengusir. Memang kita hidup berdampingan, tapi sudah punya jatah sendiri-sendiri, pemirsa. Saya bicara seperti ini, mungkin di sini juga ada astral-astralnya. Iya. Biar dengar astral yang ada di sini. Jadi astral itu juga bisa mengganggu kebangkrutan dalam usaha gitu loh. Iya. Arep hitung salah, arep hitung keblegong, arep hitung salah, arep hitung keblegong, terus gitu. Jadi astral itu bisa untuk menghancurkan orang sengsara itu. Iya. Sekarang kalau lebih canggih lagi, bahwa santet saja untuk membuat miskin orang bisa. Jadi santet tidak hanya menyakiti orang, santet itu juga nyantet orang agar orang itu sengsara dan sampai bangkrut, sampai tidak punya harta benda. Itu ada santet seperti itu. Iya. Jadi itu ya gerakan dari jin tadi gitu loh. Gerakan dari jin tadi yang menyeret manusia menjadi sesat. Karena apa? Jin itu senang kalau manusia susah. Kalau manusia susah nanti kan minta tolong kepada jin. Itu masalahnya. Makanya jin itu senang manusia itu susah. Karena manusia susah, nanti biar minta tolong kepada dia gitu. Iya. Kalau dia minta tolong kepada dia, maka dia sebagai tuannya manusia jadi andalnya. Dia tidak mau diperbudak jin itu. Ya, ini kita jelas masuk ke sini. Walaupun ini siang tetap ada penghuni mempercaya Anda. Nanti kapan kita tetap mengejar sampai nanti bisa menampakkan diri pada waktu malam. Kapan nanti datang sini kita usaha sampai nanti muncul siapa yang ada di sini, siapa yang mengganggu gitu. Kalau tidak terpaksa dia tidak mau muncul, ya
barangkali kita konsultasi kepada pemilik rumah. Kalau pemilik rumah ingin dibersihkan, nanti kita siap tanpa biaya spesial pun. Iya. Kami siap mengusir. Nggih. Saya taruhkan jiwa raga saya, sukma saya, nyawa saya Nggih. demi kebaikan, demi apa itu menolong orang. Nggih, Mbah. Kita masuk lagi ke dalam. Ini di belakang rumah. Iya. Nah ini ada sumur lagi. Ini ada sumur lagi. Kenapa sumur ada dua? Itu kaca kan aneh. Iya. Kan sumurnya hanya satu sudah cukup untuk satu rumah. Apa mungkin ada sebelum diduduki sebagai kantor dari rumah itu? Ya mungkin, Mbah. Assalamualaikum. Setiap ada sumur tua itu pasti dihuni oleh sosok astral gitu. Iya. Pasti. Nah, senang kalau masuk lubang-lubang itu senang. Karena namanya sumur itu bisa untuk mengawe atau mengundang kematian. Kalau misalkan orang ke sini, siapapun dimati rasuki terus masuk ke situ. Perasaannya dia masuk ke kamar tidur, ternyata ke sumur gitu loh. Iya, Itu Mbak. bisa, asal membuat orang, menghipnotis orang itu bisa gitu. Iya. Misalnya kita sudah masuk ke situ Mbak, pada waktu malam Mbak. Sudah. Nah, Tapi ini kayak beda, Mbak. Nggih, suasananya sepertinya ada yang membersihkan ini, Mbak. iya, iya. Soalnya kan kemarin kita waktu kesini tuh menjalar sampai ke atap-atap sana loh, Mbah. Ya, mungkin ada orang nariknya di mana atau keluarga kita kan nggak tahu. Iya. Sayang kalau kita penelusuran ke sini itu tidak ada keluarga, sehingga kita kalau izin sama tetangga kita ya nggak enak. Yang penting kita sopan saja, tidak mengambil barang yang ada di sini. Iya. Kemudian tidak merendahkan dan meremehkan siapapun dengan tujuan baik-baik saja. Iya, Mbah. Itu kenapa ada lubang itu lubang apa, Mbah? Ya mungkin kita itu gimana itu bahaya Mbak. Ini dalam loh Mbak. Nggih, dan Wah itu sumur loh Mbak. waduh. Untung pada waktu malam, pemirsa, ini ada sumur dalam sekali. Iya. Nah ini ya menurut saya ini untung kok kita dulu malam itu nggak masuk ke sini. Nah, iya, Kalau Mbah. masuk ke sini siapa yang menolong itu? Iya. Ini kan tidak ada penghalang. Tidak ada. Nah makanya ini permisi untuk teman-teman YouTuber apabila datang ke sini di belakang rumah ini ada sumur yang tidak ada penghalang langsung masuk itu jalan. Ini jelas saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini nggak apa-apa. Iya, ini jelas sekali, Mbah. Dalam sekali. Ini masuk itu sulit kita bangun sulit. Apalagi lubangnya kecil, Mbak ya. Kita bisa masuk, keluarnya susah. Kan namanya lubang sumur itu bisa ada zat asam amonia, zat Iya. racun. Iya. Bisa masuk langsung mati bisa. Iya. Karena di dalam ruangan itu bisa ada zat asam amonia itu. Nggih. Bisa membunuh orang. Iya. Untung sekali kemarin waktu kita kesini aman, Bang ya. Nah, kita kan ya enggak sendirian, Mbak. Kita kan ada yang mendampingi. Otomatis kan enggak mungkin Iya. disalahkan ke situ. Kemarin itu lebih rimbun dari ini loh, Mbak. Ya kita Ini kan mundar-mandir kemarin. iya. Makanya yang namanya seorang penelusur, seorang pengungkap, seorang pengajar hantu itu harus punya pendamping, Nggih. teman yang membisiki itu. Nggih, Mbak. Jadi biar nanti tidak sampai seperti itu. Iya. Waktu yang datang ke sini kita ditunjukkan kepada teman saya bahwa itu ada lubang. Iya. Kalau malam kan tidak kelihatan. Iya. Jadi kan tidak ada program. Kita ke sini tidak ada program. Kan, Pak? Tidak ada, Mbak. Langsung balik ke rumah sakit langsung kita mampir langsung tembok. Iya. Tidak ada program sama sekali. Saya pemakai ilmu rasa. Jadi ilmu rasa itu sudah saya pelajari sejak kecil. Nggih. Ilmu pambuka rasa sejati itu pelajari. Ini semua itu tergantung kepada perasaan. Nggih, Mbak. Ini kan kalau ditelusuri dari belakang langsung ke jalan. Iya. Jalan itu langsung rongga masuk sudut sate ini. Langsung berbanding lurus. Kan mungkin ada masalah ini sampai Pecah. pecah ini kan masih ada masalah atau mungkin kelompok sendiri. Ya.
tahu ya. Mungkin kalau lepas sendiri, tapi kan ada yang kata-kata yang tetap. Semoga tanah ini menjadi tanah normal. Amin. Kemudian yang punya tanah ini diberi kekuatan keimanan, bisa menempati atau bisa menjual dengan cepat. Kemudian segera dibikin rumah yang wajar, rumah yang sakinah mawaddah warahmah, rumah yang mendapat berkah dari Allah. Kita bisanya hanya bisa mendoakan saja, Mbak. Kita tidak bisa memberikan apapun. Kita mendoakan yang punya tanah ini segera menyelesaikan tanah ini menjadi dibongkar, dibuka menjadi rumah yang baik, yang bersih untuk usaha apa-apa buat dijual. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga ada penyelesaian, ada kelancaran dalam usahanya yang punya tanah ini, kemudian dibangun menjadi rumah yang baik. Kan kalau tanah seperti ini kan menjadi olok-olokan orang yang lewat, tonggo teparo, kan dikatakan namanya, dikatakan rumah bongkor, tanah bongkor, itu kan tanah ciri. Tanah yang direndahkan orang. Semoga nanti yang punya rumah cepat ambil tindakan, membangun rumah atau menempati atau dijual atau di tempat orang lain pun segera membangun. Dan semoga akan membangun juga dibersihkan dulu, Mbak. Jadi rumah yang kadung berantakan seperti ini kalau ditempati harus ditunggali, dibersihkan dengan akhlaknya. Kemudian kalau bisa diruat Murwokolo lebih baik, lebih lengkap. Jadi ruatan Murwokolo lebih lengkap, lebih baik. Karena ada ruatan untuk tanah gitu, Mbak. Yang menjaga tanah kan juga ada. Sekian pemirsa, Mbak Lurus akan menambahkan apa, silakan. Ya teman-teman, jadi ini kita sudah selesai meliput rumah yang pernah kita datangi. Saya ini Mbah, saya merasa paling tidak nyaman dari rumah ini tuh di ruangan sini tadi. Saya tuh kayak merasa di belakang saya, terus di samping kanan. Ini merasa nggak nyaman sekali saya. Jelas ini penghuninya berada di dalam rumah, di dalam kamar, Mbak. Kamar sedik. Kita kan tadi nggak masuk kamar sedik, tapi penghuni perempuan di kamar sedik dan nenek-nenek orang tua itu juga di kamar. Kemudian di belakang juga ada banyak, yang ada di sini itu banyak, Mbak. Banyak, karena yang berasal dari sini itu bukan dari sini murni, itu kan berasal dari gunung-gunung, dari asal luar masuk ke sini. Kan dia mengundang temannya, mengundang teman seperti Reudi itu, sering berkumpul gitu, Mbak. Tenang dia ada di sini karena tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang bahkan tetangga pun nggak mau noleh, Mbak ya. Nggak mau kan, ya, yang pertama itu nggak mengurus sama urusan orang lain, yang kedua itu kan ya juga takut nanti kalau ngurus terlalu ikut campur nanti mas juga kena efek sampingan gitu kan. Namanya hasrat kan bisa masuk ke rongga apapun. Kalau hasrat itu bisa masuk ke tembok, bisa masuk ke kaca, bisa masuk ke media manapun. Sekian Bang ya. Kita luruskan saja, nanti diambil salah contoh bahwa rumah itu apabila di depan rumah atau di belakang rumah ditanami kembang durian, maka itu akan lebih sengsara, akan lebih menderita, hidup tidak bisa harmonis, hidup tidak bisa sakinah mawaddah warahmah, karena itu sudah ditengeri oleh puring. Puring adalah pupu sing miring. Puring itu berarti pupu sing miring. Pupu sing miring itu kalau orang sakit, orang mati, Pak. Mbah. Jadi pupu miring orang sakit, orang mati. Nah, itu tidak boleh lambang-lambang dipakai itu. Lambang itu lebih penting, Mbak. Mbak. Itu punya lambang, misalkan bendera merah putih saja, lambang negara merah dan putih. Kainnya murah, tapi nilai merah dan putih itu yang tinggi sekali. Jadi bendera itu, bendera kenegaraan itu yang paling mahal, yang paling berat. Jadi lambang nama puring itu saja kurang baik. Makanya kalau di dalam manten, kita makan manten, pertemuan manten, nemok nih manten itu mesti ada kembang puring.
Karena apa? Karena puring pupusi miring pada saat manten lanang manten waduk kumpul ning jero kamar itu miring rumah murep, Mbak. Iya. Manten ditemokne pakai kembang puring. Miring sama istrinya rumah murep. Di dalam pertandingan perempuan dan laki-laki itu pasti ada yang kalah, ada yang mati. Iya. Ada mati, ada yang sudah selesai gitu, sudah tamat. Iya. Kalau kita sarasmi sama istrinya, pada saat sarasmi kita semangat sekali. Pada saat kita sudah memperoleh hasil, kita sudah puas, kita mati. Iya. Akhirnya kita tidur. Itu belakangnya kembang puring itu tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.